Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para penonton setia YouTube Berita Kota Makassar. Kita kembali bersama Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media. Bisa dibaca, bisa dengar, dan tentunya bisa ditonton. Bersama saya, Warta Salih Dayat. Kita di program Mata Warta atau membahas problematika kota kita bersama Warta. Hari ini, hari yang paling istimewa, di mana seluruh dunia, khususnya Indonesia dan di Kota Makassar, memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Bagaimana korupsi kita saat ini, apakah sudah turun atau bagaimana? Itu tergantung dari bagaimana upaya pemerintah dan bagaimana upaya dari masyarakat untuk menekan korupsi yang ada di Indonesia. Hari ini saya bersama tamu istimewa juga. Beliau adalah Bapak Jusman AR. Beliau adalah koordinator vokal NGO Selatan. Termasuk beliau juga adalah koordinator dari Komite Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan dan Barat. Beliau juga adalah koordinator dari Lembaga Anti Korupsi LP Sibuk di Sulawesi Selatan dan Barat. Sebelum kita berdiskusi panjang bersama beliau, apalagi ini panggung beliau ini di Hari Anti Korupsi, saya kembali mengingatkan kepada para penonton setia YouTube Berita Kota Makassar untuk tetap like, subscribe, termasuk membunyikan lonceng notifikasi supaya bisa menonton terus tayangan-tayangan YouTube Berita Kota Makassar kita, khususnya masalah-masalah perkotaan di Kota Makassar dan di Sulawesi Selatan dan Barat. Baik, kita sapa Pak Jusman. Pak Jusman atau saya panggil Kak Yus? Boleh Pak Jusman, boleh Bang Jus. Oh siap Kak. Saya sapa dulu Kak Yus. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak, sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Keluarga di rumah? Alhamdulillah. Termasuk teman-teman di vokal NGO Kak? Alhamdulillah sehat-sehat Kak. Ya. Ya. Beliau ini banyak, saya saksi mata, beliau ini banyak memang berperan penting untuk penanganan anti korupsi di Sulawesi Selatan. Saya tahu sekali di tahun 2003 sebelumnya, beliau juga banyak berperan penting dalam penanganan bagaimana pencegahan anti korupsi, khususnya di kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR, khususnya DPR Sulsel, termasuk juga kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di kabupaten dan kota, para kontraktor, dan termasuk beberapa organisasi yang terkait dengan korupsi. Baik Kak, saya langsung saja bahwa hari ini adalah momen penting di dunia, bahwa hari ini adalah hari bagaimana kita mencegah anti korupsi, mencegah korupsi dengan adanya peringatan Hari Anti Korupsi. Bagaimana Kak memaknai anti korupsi saat ini Kak? Yang pasti perayaan Hari Anti Korupsi atau memperingati hari Anti Korupsi itu bukan hanya atau tidak sekadar turun ke jalan untuk meramaikan jalan-jalan itu, tetapi yang paling terpenting mendasar adalah bagaimana perayaan Hari Anti Korupsi ini ada gerakan refleksi, apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki, kajian apa yang harus diangkat. Nah, begitu pula misalnya ada yang menjadi keharusan untuk turun ke jalan, berkunjung ke lembaga-lembaga penegak hukum, apakah di Kejaksaan atau di Polda. Ya. Bagi saya atau bagi kami dari vokal NGO, KMK, begitu pula LP Sibuk, kita menghendaki bahwa tidak hanya turun ke semacam seremoni aja, tetapi bagaimana ada pembuktian wujud perang serta dalam arti sekaligus dibarengi dengan penyerahan data dugaan korupsi. Ya, betul. Saya kira itu yang terbaik yang kita lakukan sekarang. Paling tidak dengan turunnya itu membantu juga penegak hukum untuk melihat kasus-kasus korupsi. Artinya gini, bahwa kalau bertepatan perayaan Hari Anti Korupsi di mana diramaikan seluruh dunia, itu akan menjadi pegangan yang kuat karena di saat kita menyerahkan laporan dugaan korupsi, tentu akan menjadi pembuktian atau banyak saksi yang melihatnya. Artinya secara sistematis ini akan menjadi tagihan ke depannya yang meskipun sebenarnya tidak disurahkan akan selalu terkenang bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 bertepatan dengan perayaan Hari Anti Korupsi sedunia, suatu lembaga, suatu gerakan masyarakat atau suatu gerakan mahasiswa melaporkan sebuah
dugaan korupsi. Apakah di Kejaksaan Tinggi ataukah di Polda, itu akan menjadi saksi, semua saksi hidup. Jadi saya yakin mau tidak mau dimanapun mereka melapor akan menjadi kehati-hatian atau keseriusan bagi lembaga penerima laporan itu untuk lebih fokus atau untuk lebih serius. Apalagi slogannya saya lihat jujur, lawan, laporkan. Laporkan. Iya, berani jujur hebat, lihat jujur, lawan laporkan. Laporkan, mantap. Saya dapat data dari salah satu lembaga anti korupsi di Indonesia, dari ICW, bahwa 6 bulan terakhir kemarin di tahun ini ada sebanyak 209 kasus yang ditangani, dan itu ada peningkatan dari tahun 2020 sebelumnya itu sebanyak 169 kasus. Begitupun juga kerugian negara yang ditangani itu sebesar 26,83 triliun, itu ada peningkatan. Dan dibanding tahun sebelumnya itu 18,173 triliun. Melihat peningkatan kasus korupsi setiap tahun ini, apakah memang ada kelemahan dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk jangan korupsi, kan? Untuk menilai bahwa apakah seiring dengan terungkapnya banyak kasus yang ditangkap oleh KPK maupun dari Polda ataupun Kejaksaan, lalu itu diartikan bahwa loh kok sepertinya semakin kencang pemberantasan korupsi, semakin banyak muncul. Saya kadangnya berpikir atau berpendapatnya gini ya, bahwa kita harus betul kaji untuk melahirkan pendapat ini. Kalau saya secara pribadi atau secara kelembagaan, saya bisa bertanggungjawabkan secara kelembagaan. Kita harus lihat apakah kasus yang terungkap itu adalah kasus yang sekian tahun lalu kejadiannya, sehingga kemudian baru dikatakan terungkap, atau semakin banyak. Yang bisa dikategorikan semakin banyak seiring dengan gerakan anti korupsi yang juga menurut saya cukup luar biasa kejadiannya pada tahun yang berjalan. Nah, kasus-kasus yang terungkap ini bukan kasus sekarang kejadiannya. Bisa 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Iya. Artinya kalau itu kita sepakat, berarti bahwa gerakan pemberantasan korupsi ini sedikit ada kemajuan. Karena kasus yang kemarin-kemarin pun yang tidak pernah tersentuh hukum, tidak pernah terungkap, akhirnya terungkap. Terungkap. Kan ada juga batasan itu. Yang bisa dikategorikan berlaku surut, melabrak ketentuan manakala peristiwa hukum itu terjadi sebelum lahirnya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Betul. Itu. Saya sih melihat sampai sekarang belum kami ketemukan secara masif adanya peristiwa hukum atau dugaan perkara korupsi yang misalnya di salah satu kabupaten atau di salah satu provinsi hari ini misalnya KPK menangkap ini, bahkan kemudian lahir keputusan pendapat yang sama dengan majelis, lalu bertepatan atau bersamaan dengan bulan hari yang sama muncul lagi korupsi baru. Ya, itu. Betul. Saya tidak melihatnya seperti itu, tapi yang dikategorikan oleh publik adalah semakin banyak kelihatan kasus korupsi. Kesannya sebagian publik lupa bahwa peristiwa hukum ini terjadi 2 tahun kemarin, bukan baru tahun sekarang. Andaikan misalnya baru tahun sekarang terjadi peristiwa hukum itu, lalu baru juga terungkap, ya mungkin kita bisa sepakat bahwa semakin kencang pemberantasan korupsi, semakin banyak muncul perkara korupsi. Jadi belum tentu kasus masuk itu langsung diproses, Kak? Di aparat penegak hukum. Belum tentu laporan masuk kasus korupsi, dugaan kasus korupsi itu langsung diproses oleh penegak hukum, atau masih dilakukan penyidikan dulu baru makanya kan ada namanya tahapan. Misalkan ketika masyarakat atau lembaga NGO anti korupsi melaporkan sebuah kasus, di sana kan ada namanya penyelidikan. Makanya kadang-kadang saya sampaikan menjadi pesan juga kepada teman-teman penyimak Berita Kota ini, bahwa ketika Anda menjadi pelapor atau atas nama lembaga melaporkan sebuah kasus, kita juga terikat etik, apalagi kayak di KPK kan. Ketika Anda hari ini mau masuk ke laporan kasus, jangan kemudian paginya lapor, diterima laporannya, siangnya gelar jumpa pers.
Jumpa pers untuk kami telah melaporkan laporan ini. Ini kayaknya kebablasan. Dan belum tentu itu diterima sama belum tentu pendapat Anda berdasarkan Anda yang laporkan sependapat dengan di mana Anda melapor. Katakanlah misalkan aku di KPK. Ketika kita melapor, ada namanya menanti nomor agenda terbit. Betul. Untuk dilakukan, ya misalkan diberi kita kesempatan pelapor untuk mempresentasikan laporannya. Bergantung modus operandinya. Kalau itu misalkan berkaitan proyek, Anda akan diperhadapkan tidak hanya dengan pakar pidana. Ada tekniknya. Ahli-ahli proyek. Ada ahli-ahlinya. Dan sebagai saksi pelapor, ya mereka harus bersedia bahkan menantang bila mana terjadi kealpaan untuk bersedia meminta bohong saya di BAPK. Memang harus begitu. Itu juga penting kalau di KPK dia terapkan gitu. Kalau Anda sebagai pelapor, maka Anda harus diambil keterangan. Jadi paling tidak betul-betul aktivis anti korupsi yang punya lembaga ini betul-betul bekerja baik, menelaah secara baik kasus sebelum melaporkan. Ya pentingnya begini, bahwa kalau kemudian Anda asal laporan saja, mau tidak mau akan ada feedback-nya kembali menjadi masalah nanti kepada pelapor. Nah ini kan yang sering kita dengar, ini curhat beberapa juga APH. Banyak sekali teman-teman ini Banjis melaporkan sebuah kasus, ibarat kata hanya merupakan guntingan-guntingan korang. Iya betul. Ketika diundang untuk berpendapat, minimal memberi keterangan petunjuk, bertunjuk-tunjuk, sehingga muncul pendapat. Sekaligus memang saya tanya, lalu kalau itu misalkan tidak terrealisasi dengan panggilannya itu, artinya sang pelapor tidak memunculkan diri atas panggilannya itu, undangannya itu, apa penilaian saudara selaku APH? Dia selalu berpendapat umumnya, bukan lagi kasustik. Umumnya dia ngomong, aduh, sepertinya ya oknum itu bukan benar-benar NGO anti korupsi, tapi mereka hanya berani tampil untuk datang ke kantor menyerahkan sebuah data, padahal di balik itu ada oknum yang di belakangnya yang punya laporan itu. Ya saya takutnya kalau tanggapannya Kak Jusman juga itu menjadi rujukan mereka untuk melaporkan. Kami pernah merasakan itu, dan makanya sampai sekarang itu kami atas nama vokal NGO, KMAK, LPCU, kami tidak pernah merespon ajakan beberapa kawan-kawan untuk mendirikan cabang-cabang di daerah kami. Tidak perlu ada cabang. Karena jangan sampai kita tetap konsisten di sini, di daerah itulah yang nakal. Intinya bagaimana membantu pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi kan itu tupoksinya atau instrumennya, tidak hanya fokus pada upaya penindakan, harus ada keseimbangan antara upaya pencegahan. Itu penting. Ilustrasinya gini, kalau ruang ini adalah gumbang besar atau kolam besar, berisi air, airnya penuh, bau, bahkan menyengat kemana-mana. Turunlah 1 juta penyidik, katakan 1 juta. Ini ilustrasi. Baik dari KPK, kepolisian, kejaksaan mau bersihkan, tidak bakal bersih-bersih. Karena air yang masuk memang air kotor. Nah, di sinilah peran serta masyarakat bergerak upaya pencegahan, memberi saran pendapat, bahkan termasuk kritik untuk menjernihkan air itu, kan? Untuk menjernihkan bagaimana air yang masuk memang air jernih. Siap. Oke Kak, saya lanjut ke sedikit data bahwa target penindakan ini kasus korupsi tahun 2021 itu ditargetkan 1.109 target. Tapi sampai saat ini masih 19% dari target itu dilakukan, Kak. Kira-kira apa kendala sampai ini aparat penegak hukum agak kurang melakukan penindakan secara maksimal ini, masif ke kasus ini, kasus korupsi? Artinya kalau secara subjektif pendapat kami ranahnya saya peran serta masyarakat ya. Karena saya tidak bisa bicara atas kesannya mewakili APH. Artinya gini, untuk bagi kami penggiat anti korupsi, saya kira cukup ada peningkatan uji peran serta, baik dari gara-gara mahasiswa maupun NGO. Hanya kadang-kala memang agak ekstrim mungkin kalau saya katakan, masih perlu dikuatkan lagi komitmennya itu. Masih banyak seperti itu. Intinya gini, bagaimana oknum-oknum yang bergabung atau bergerak di NGO anti korupsi tidak menjadikan NGO itu sebagai sumber untuk mencari nafkah. NGO anti korupsi itu 2 hal yang harus dimiliki sebenarnya. Apa itu, Kak? Pertama, harus ada penguatan SDM. Jadi saya mau katakan gini, NGO anti korupsi juga harus berpendidikan. Jadi mereka harus paham, betul.
Apalagi kalau bicara korupsi. Korupsi itu kan jelas definisinya. Ada tidak perbuatan melawan hukum? Ya, betul. Setelah itu ada tidak kerugian negara? Kerugian negara, betul. Untuk mengidentifikasi dua substansi ini, tentu harus dibekali keilmuan. Ya, makanya kita katakan berdasar pada atau merujuk pada definisinya, ada perbuatan melawan hukum belum pasti ada kerugian negara. Betul. Tapi kapan ada kerugian negara, itu sudah mutlak potensi terjadi perbuatan melawan hukum. Bagaimana mengidentifikasinya? Tidak cukup hanya dengan berbekal ilmu pidana. Harus pula disempurnakan dengan ilmu keuangan atau ilmu audit. Oleh karena itu, setiap lembaga korupsi, jangan di dalamnya kalau misalkan kuantitasnya 50 pengurus, jangan semuanya pidana, jangan semuanya hukum. Harus ada nih. Ambil ada anak teman-teman dari akuntan, minimal bisa dia membaca hasil audit, bisa menelaah. Karena di sana kan ada hitung-hitungannya, ada matematiknya. Itu penting. Siap. Oke Kak, saya kembali ke lembaga vokal NGO, termasuk Komite Masyarakat Anti Korupsi Selatan dan Barat, termasuk LPC. Sudah sejauh mana upaya kerjasama dengan pihak KPK dan penegak hukum lainnya terkait pemberantasan kasus korupsi di Indonesia ini, Kak? Untuk dikatakan kerjasama, saya lebih ingin menyederhanakan secara umum bahwa bersinergi. Oh, bersinergi, contoh. Sinergi. Di KPK kan kita kenal ada di sana program pendidikan, termasuk pencegahan. Itu kan bagian dari itu semua biro itu ya. Seperti apa sinerginya itu? Ya, secara sistematis berdasar pada pasal 41 Undang-Undang Korupsi itu. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 2001, kemudian dipertegas pula dengan PP-nya, PP Nomor 70 2000, kemudian PP Nomor 43 Tahun 2018. Di sana jelas tata cara ya peserta masyarakat. Di pasal 41 Undang-Undang Korupsi itu jelas di sana ada hak bagi masyarakat untuk apa? Mendapatkan informasi, memperoleh, hak melaporkan, maka termasuk hak mendapatkan pelayanan. Ya kalau bagi anti korupsi pelayanan dalam arti bukan pelayanan yang eksklusif lah, tapi pelayanan yang kami maksudkan adalah bagaimana ketika kita datang melaporkan, bukan hanya pada hari itu saja kita direspon, tapi seiring atau setelah berjalannya proses hukum, ya tetap terjalin informasi. Misalnya, misalkan dari penyidik, berdasar laporan Anda yang terlapor tertanggal sekian hari ini, telah kami telaah dan seperti ini perkembangannya. Jadi jangan kemudian masyarakat tahu perkembangan laporan ini setelah turun demo. Terjadinya miskomunikasi atau tidak adanya keterbukaan oleh aparat penegak hukum, ini selalu menjadi pemicu munculnya aksi. Ketika selalu terjadi aksi kan mau tidak mau menumbuhkan atau melahirkan a priori, sehingga wujud peran serta masyarakat menjadi tidak cakep. Untuk lebih serius atau lebih fokus. Jadi yang paling tidak jangan memaksakan laporan kalau memang sudah tidak. Itu yang terpenting juga. Artinya gini ya, atau siapapun yang mengangkat laporan, tetapi kemudian tidak berani mempresentasikan di depan penyidik laporannya itu, boleh dalam arti tidak bersedia di BAP kan. Itu akan memunculkan keraguan-keraguan sendiri oleh penyidiknya. Artinya gini lah. Bukan hanya persoalan itunya untuk sebagai ikatan bahwa benar kita pelapornya, tapi juga kita harus kontrol ini PH-nya, penyidiknya. Saya sampai sekarang tetap dengan pendapat bahwa jangan pernah memberi kepercayaan 100% kepada siapapun. Termasuk aparat penegak hukumnya. Termasuk kepada birokrasi. Artinya apa? Ini sisakan sedikit, minimal 40% untuk sebagai kontrol. Jadi, tapi kontrol ini ya tentu dapat dipertanggungjawabkan, tidak ngawur, tidak ngada-ngada di ruang publik. Siapa pula yang perlu dikontrol ya, termasuk kita juga NGO. Perlu dikontrol juga. Termasuk juga kami, saya pribadi. Oleh karena itu saya selalu terbuka, maka saya senang kalau ada yang kasih saran, kritik, maka termasuk marah. Itu tuh. Jadi untuk tetap konsisten pada aktivitas kita itu memang harus dikontrol publik. Makanya saya selalu katakan, ketika Anda telah melaporkan sebuah kasus,
setelah terbit pembuktian untuk dilakukan lead, minimal spring lead atau nomor agenda, silakan buka, tapi jangan masuk substansi perkara. Mengapa demikian dilarang? Karena itu untuk kepentingan lead, full bucket. Bayangkan kalau belum terbit spring lead-nya atau nomor agenda, lalu sudah kemudian diketahui oleh masyarakat luas, ke publik. Bisa-bisa belum bertindak ini, melakukan penyelidikannya ini atau full bucket. Data sudah dikaburkan. Iya, sudah dikaburkan, betul. Nah, kalau itu yang terjadi, kekeliruan seperti itu, maka tidak keliru saya kira kalau sebagian publik bahkan APH berpendapat, wah, jangan-jangan yang melapor ini hanya untuk kepentingan politik lah. Betul. Hanya mau menyandra seseorang. Padahal instrumennya itu jangan pernah memberantas korupsi karena kecewa, karena untuk cari popularitas. Ya, betul. Makanya itulah mungkin yang melatar belakangi, mendasari sehingga kemudian sampai sekarang dengan tidak bermaksud mendiskreditkan partai politik, sampai sekarang saya belum pernah tertarik masuk partai. Mantap. Gitu. Tetap konsen di anti korupsi, Kak? Saya sudah cukup bersyukur dengan di kegiatan ini. Oke, Kak. Saya kembali ke soal penilaian dan evaluasi dari Vokal NGO dan Kemak, termasuk LP Sibuk, terkait kinerja dari aparat penegak hukum kita yang ada di Sulawesi Selatan, Kak. Sudah bagaimana? Apakah sudah baik atau masih ada yang perlu diperbaiki kira-kira? Untuk menilainya ya, berkait kinerja, saya masih tetap menilainya bahwa belum jauh, belum mendekati harapan. Masih sedikit kadang-kala mengecewakan. Sementara kita pahami bahwa perkara korupsi mengandung asas prioritas, cepat. Betul. Makanya dikenal dalam Impres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan penanganan tindak pidana korupsi. Nah, masih banyak kelihatan baik yang ditangani Polda atau kejaksaan tertati-tati untuk menyempurnakannya itu. Tapi secara umum ketika masyarakat atau NGO bertanya, selalu yang dikedepankan jawabannya, argumentasinya itu ialah bahwa belum keluar hasil audit. Semua kembali ke BPK atau BPKP. Yang paling seru kemarin dikatakannya kepada publik melalui media bahwa kasus tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Mengapa kita belum tetapkan tersangka? Karena menunggu hasil audit. Ya kembali itu tadi memang ada perbuatan melawan hukum berupa secara kerugian negara. Tapi kapan ada kerugian negara menguatkan adanya perbuatan melawan hukum? Kan begitu. Betul. Tapi bagi orang yang paham tentang audit, audit itu kan sifatnya sebenarnya hanya 3 audit evaluasi, kinerja, atau investigatif. Prinsipnya, ketika dikategorikan atau dikatakan audit investigatif, maka itu artinya bahwa telah terjadi unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya. Oleh karenanya itu, secara luas, investigatif dilakukan, audit investigatif dilakukan adalah bukan untuk baru mau mencari tahu adanya kerugian. Tapi audit investigatif itu penegasannya adalah untuk memastikan nominal atau jumlah kerugian. Itu berbeda. Kadang orang tidak ngerti itu. Jadi beda. Jadi paling tidak jangan dulu ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada hasil audit. Tapi itu kembali, mungkin penyidiknya juga sudah berhitung bahwa sebenarnya sudah ada, hanya saja karena kita tidak bisa juga nafikan, mungkin juga di kejaksaan atau di kepolisian ada juga tenaga-tenaga audit. Mereka bisa menggunakan dua. Hanya saja untuk menjadi sebuah sumber hukum kan harus dari lembaga audit resmi. Ada BPK, ada BPKP. Aku tanpa publik hanya sebagai pembanding. Begitu. Ini kan sekarang Kak, teman-teman mahasiswa, aktivis anti korupsi itu mulai turun di jalan. Harapan dengan aksi-aksi yang dilakukan teman-teman aktivis dan mahasiswa di jalan ini bagaimana Kak untuk memperingati Hari Anti Korupsi? Ya saya kira bukan hal yang salah juga ya, karena itu juga dijamin oleh konstitusi, kebebasan menyampaikan pendapat ya. Hanya saja tentu harapan kita, karena seiring juga hari ini perayaan juga hari HAM. Betul. Ya, kita tidak ingin jangan kemudian turunnya untuk menyuarakan itu, tetapi kemudian ada hal-hal yang diabaikan
ada hal-hal yang dilanggar. Misalkan bagaimana laling ini, pengguna jalan raya. Tapi ya, bahwa kalau itu kemudian terjadi, tentu tidak boleh juga menyalahkan tunggal kepada adik-adik mahasiswa ini. Di sini adalah perannya juga aparat penegak hukum atau aparat pengamanan, katakanlah dari kepolisian. Nah, pengalaman-pengalaman kita ketika kita turun ke jalan, kadang-kala juga memang kecenderungannya aparat ini melakukan sedikit pembiaran. Pembiaran. Padahal kita sebenarnya itu sudah jelas instrumennya. Silakan turun ke jalan karena sudah ditentukan titik berkumpulnya di mana. Ya, tinggal diamankan saja. Dan arahnya kemana? Ke Jati atau ke Polda? Kata ini kita ambil sampel Sumsel ya. Ya. Kadang-kadang orang berkeluh kesah, loh. Kalau mau aksi, kenapa nak di jalan? Kenapa tidak langsung di titiknya? Tujuannya kemana? Betul, sebenarnya seperti itulah program kita. Seperti itu sebenarnya skenario-nya. Tapi untuk tiba di Kejati, tiba di Polda, kan jalan kaki. Tidak mungkin langsung dari kampus terbang langsung. Ya, betul. Ke tujuan. Otomatis butuh jalan. Butuh jalan. Dan itu tidak boleh bersamaan. Misalkan, titiknya Kejati. Ada dari bawah kampus, katakanlah dari UNAS dan lain-lain. Ada dari Unismu. Ada dari Unismu, ada dari kan, Alaudin. Mau tidak mau kan tidak boleh. Sudah ada koordinasinya itu. Pukul sekian titik ini di sini. Harus supaya tidak bertabrakan. Karena namanya aksi-aksi begini, kita tidak ingin kembali terulang adanya penyusup. Ya, betul. Banyak bahkan pula yang sering memanfaatkan kondisi itu kan. Kita tidak inginkan yang begitu-begitu. Oleh karena itu ya tetap protek juga. Oke. Terakhir ini Kak, harapan Kakak di Hari Anti Korupsi ini khususnya untuk masyarakat, pemerintah, dan lebih luas lagi seluruh Indonesia untuk bagaimana kita paling tidak mengurangi korupsi yang ada di Indonesia. Apalagi ini kan reformasi kita itu sudah berapa tahun reformasi dan saat ini korupsi masih tetap ada. Harapan ke depan bagaimana Kak? Harapan saya atau solusi ke depannya adalah khusus untuk kawan-kawan penggiat anti korupsi, termasuk kawan-kawan dari mahasiswa, untuk menilai pemimpin daerah, apakah gubernur, wali kota, bupati, kita harus senantiasa memegang teguh pada pijakan seperti apa sih si bupati ini, si wali kota ini, si gubernur ini menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Di pasal 3 jelas asasnya. Di sana ada asas proporsionalitas, profesional akuntabilitas, kepastian hukum. Nah, kalau kemudian telah kita telisik dan ternyata gubernur itu, wali kota itu, bupati itu tidak menerapkan asas-asas itu, maka di situ ada jalan untuk kita mencoba melakukan pengawasan. Atau investigasi secara langsung lah untuk diteruskan atau di-forward ke aparat penegak hukum. Betul. Jadi memberantas korupsi itu ya memang harus paham alurnya. Jadi pemerintah harus paham bahwa bekerja secara baik, bersih, jujur, sesuai tadi yang disebut. Sesuai undang-undang itu. Oke Kak, makasih banyak waktu tak hari ini. Kami tahu bahwa banyak kesibukan Kakak hari ini, apalagi di Hari Anti Korupsi ini. Tapi karena rasa memiliki ketakutan sangat tinggi Kak, di sini sampai Kakak hadir di Berita Kota Makassar untuk podcast khusus atau istimewa di Hari Anti Korupsi. Saya mau bilang sulit untuk saya tidak hadiri undangan Berita Kota. Kenapa? Bukan berarti mau berbalas inilah. Saya cuma mau bilang atau tegaskan sampaikan ke publik. Tidak ada artinya eksistensi NGO manakala tidak ada kepercayaan oleh media. Intinya gitu. Jadi ini harus dirawat dan dijaga. Karenanya saya juga minta kepada seluruh kawan-kawan media, kontrol kami, tegur kami, marahi kami. Itu. Lebih banyak sinergi kan? Harus. Oke, para penonton, sudah banyak kita ketahui terkait mengenai bagaimana pemantauan, bagaimana mengawasi, bagaimana melakukan langsung edukasi terhadap penanganan korupsi, khususnya bagaimana kita mendidik masyarakat ke bawah
agar tidak korupsi. Itu banyak hal dijelaskan tadi oleh Kak Josman. Dan paling tidak intinya tadi kesimpulan dari Kak Josman, bagaimana kepala daerah sebelum menjadi kepala daerah harus paham betul terhadap aturan terkait kinerja dari penyelenggara negara yang harus bersih dan jujur, agar tidak tersangkut kasus korupsi. Karena kasus korupsi ini memang sangat krusial karena terkait mengenai keuangan negara. Baik, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.